Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim kajian dan seluruh umat muslim selalu dirahmati dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, saya paham dan sering mendengar dengan keterbatasan ilmu saya bahwa setiap manusia diuji di aspek masing-masing. Ustadz, ada satu perintah yang sudah saya tahu dalilnya bahwa ini haram dan akan tapi sangat sulit untuk saya tinggalkan, apalagi di lingkungan rumah dan pertemanan. Sesuatu yang haram ini masih dianggap hal yang mubah. Saya juga ada teman satu kajian yang sepengetahuan saya, namun Allah lebih tahu, mereka sudah meninggalkan yang saya sulit sekali tinggalkan ini. Seringkali saya mencoba untuk meninggalkan namun gagal lagi, dan saya melihat teman-teman di kajian bahkan yang mulai datang kajian lebih baru dari saya, mereka bisa meninggalkan yang haram ini. Kadang saya merasa insecure dan pesimis karena merasa sejak hijrah sampai sekarang masih jalan di tempat. Walaupun saya juga sadar saya ini masih banyak kurangnya dan banyak dosa dan banyak harus diperbaiki. Ustadz, mohon nasihatnya bagi saya agar tetap optimis dan semangat menjadi orang yang lebih baik lagi. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaan dan doanya. Wa iyyak. Ingat sabda Nabi SAW, yu'jibunil fa'lu, kata Nabi SAW. Saya ini suka dengan optimisme. Tetap optimis. Terus yang berikutnya, orang tuh beda-beda. Jangan kita nilai diri kita dengan pencapaian orang lain. Dan pada hari kiamat kita nggak ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan pencapaian orang lain. Nafsi, kata Nabi SAW. Nafsi, diriku. Kita akan ditanya tentang apa nikmat Allah yang Allah kasih ke kita dan bagaimana kita menggunakannya. Dan setiap orang tuh beda-beda kelemahannya. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, inna syaitan yajri min bani adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu bergerak dalam diri manusia dari aliran darah. Kata para ulama, dengan kemampuan dan akses seperti ini, syaitan bisa tahu kelemahan seseorang dan dia akan serang di kelemahannya tersebut. Mungkin ketika kita melihat dari luar bahwa teman-teman kajian kita bisa meninggalkan hal ini, itu karena memang kelemahan mereka bukan di situ. Bisa jadi. Dan mereka mengalami apa yang kita alami di kotak lain gitu loh. Itu banyak sekali kasus demikian. Atau itu kan baru asumsi kita karena kita ngeliat dari luar. Sebagaimana kalau hari ini orang ditanya tentang kita, mungkin mereka bilang kita baik gitu. Saya kagum banget sama si fulannya, orangnya gini-gini. Padahal kita tahu, saya itu nggak seperti itu, tahu nggak? Sama. Kita berpikir orang itu, masya Allah, ternyata PR-nya banyak juga. Bukan maksud suudzon ya, tapi kan begitu manusia. Dan dunia ini kita sulit banget menyimpulkan seseorang. Jadi udah nggak usah terlalu fokus ke mereka, fokus ke diri kita. Kalau gagal coba lagi, terus isti'anah billah, minta pertolongan kepada Allah. Coba lagi. Gagal, istighfar, taubat, coba lagi. Semoga Allah kasih taufik kalau itu memang yang haram agar kita tinggalkan. Wallahu ta'ala bishawab.